Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayah bunda yang kami hormati serta ustadz ustadzah yang saya hormati pula, dan kemudian mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah, dalam limpahan nikmat Allah. Marilah pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, yang kita peroleh, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat duniawi yang alhamdulillah masih kita rasakan sampai sekarang dan patut kita syukuri untuk setiap harinya. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi yang menjadi teladan kita, menjadi suri tauladan kita, yang kita ikuti setiap aktivitas beliau, yang menjadi barometer keimanan kita juga. Kemudian mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda yang saya hormati, insya Allah hari ini saya saya akan mendampingi Ustazah Maimai untuk menyampaikan materi terkait memahami jurnal dan life skill anak, ya. Jadi kegiatan yang selama ini dilakukan sebenarnya apa dan apa pentingnya, kemudian tujuannya apa, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Maimai. Insya Allah akan ada manfaatnya, nggih. Tidak hanya sekedar menggambar dan melakukan kegiatan life skill yang rutinitas tanpa ada tujuan. Begitu. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan susunan acara untuk hari ini, nggih. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Qur'an, yang ketiga materi inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka untuk acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Ustazah Ani. Silakan Ustazah Ani, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ustazah Ani, bisa dimulai. Ya, mungkin Ustazah ini ada gangguan sinyal, nggih. Atau bisa diwakili Ustazah Muna, nggih, untuk tilawah beberapa ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسواس من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah Ustazah Ani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda yang saya hormati, langsung saja untuk ke materi inti. Acara intinya yaitu materi tentang memahami jurnal dan life skill anak. Mudah-mudahan ada kejelasan tentang apa itu jurnal dan life skill anak ya yang akan disampaikan oleh Ustazah Maimai. Baik, kepada Ustazah Maimai, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ridho dan Ustadzah level 2 yang hari ini sudah bergabung. Terima kasih sudah memberikan kesempatannya kepada saya hari ini untuk menyampaikan informasi ya. Kita sharing aja hari ini tentang memahami jurnal dan life skill anak. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti parenting pada pagi hari ini. Yang kelihatan di sini mungkin bunda ya, gitu. Jadi mudah-mudahan ayah juga ikut mungkin sambil ikut ngintip-ngintip gitu ya di belakang gitu ya. Ya. Suara saya masih terdengar jelas ya Ustadz? Terdengar jelas Us. Ya, alhamdulillah. Baik. Hari ini saya ingin menyampaikan informasi tentang memahami jurnal dan life skill anak. Namun sebelumnya mungkin ada beberapa ayah bunda yang belum kenal saya, begitu ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ya, saya Maimai. Saya kelahiran tahun 92, masih bocil gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ayah bunda semua gitu yang secara usia sudah lebih banyak pengalamannya gitu dibanding saya.
Saya lulusan dari MIPA, Kimia Unsud ya. Saya dulu sebelum mengajar di STIT Harapan Bunda 2, sebelumnya saya mengajar di STIT Harapan Bunda 1 ya, tempatnya di Karangasem. Dulu setelah lulus kuliah tahun 2015, kemudian saya mengajar di STIT Harapan Bunda 1 sampai tahun 2018. Nah, di tahun 2018 saya dipindah tugaskan untuk mengajar di STIT Harapan Bunda 2 Purwokerto sampai sekarang. Insya Allah saya masih diberi amanah untuk mengajar di kelas 3. Gitu. Ya. Ayah dan Bunda, sebelum sampai ke materi tentang jurnal dan life skill, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kurikulum yang dilaksanakan di STIT Harapan Bunda, khususnya di STIT Harapan Bunda 2 ya, adalah kurikulum 2013, itu kurikulum dinas yang dipadukan dengan kurikulum sekolah Quran gitu, dan berbasis metode sentra. Nah, di dalam pelaksanaan metode sentra itu sendiri ada pelaksanaannya dari segi kebahasaan, kemudian kegiatan, tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan karakter, sehingga upaya untuk pengembangan karakter siswa maka perlu adanya kegiatan life skill gitu. Jadi kenapa di sekolah kita ada jurnal, kenapa di sekolah kita kok ada life skill gitu, karena yaitu jurnal adalah salah satu kegiatan gitu ya, kegiatan dari metode sentra itu sendiri. Kemudian life skill tujuannya adalah untuk pengembangan karakter siswa. Nah, jurnal itu apa ya gitu. Jurnal itu ternyata bukan dari bahasa Indonesia ya. Itu kata serapan dari bahasa Prancis yang artinya yang akar katanya adalah jur gitu. Bahasa Latin diarium, akar katanya diamus yang artinya adalah tulisan. Gitu. Sehingga jurnal itu apa? Sehingga jurnal itu adalah kegiatan sehari-hari untuk menuangkan ide, kemudian pengalaman mungkin gitu ya, yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau gambar ke dalam media. Nah, media yang kita gunakan di sekolah itu adalah kertas ya, kertas yang barangkali ayah dan bunda juga selalu sedia kertas gitu ya di rumah, atau mungkin kami Ustadz Ustadzah sering membagikan kertas HVS itu untuk kegiatan jurnal anak. Nah, untuk aktivitas jurnal di sekolah gitu normalnya gitu ya, sebelum pandemi jurnal itu dilaksanakan rutin setiap hari begitu ayah bunda, dilaksanakan pada siang hari setelah kegiatan pelajaran selesai. Jadi ketika pagi itu ada tahfidz, kemudian pembelajaran, lalu ada tahsin wafa, sholat duhur, kemudian baru di situ anak-anak setelah makan siang, anak-anak boleh dibebaskan untuk jurnal gitu. Tujuannya apa? Kalau kita di siang hari tujuannya supaya anak-anak bisa menuangkan perasaannya selama satu hari mengikuti pembelajaran di sekolah, itu bagaimana sih kesannya begitu. Jadi mereka bisa menuangkan di kertas jurnal itu gitu. Kemudian selain itu juga bisa untuk rileks ya, tempat mereka, waktunya mereka untuk istirahat gitu. Selain di siang hari gitu, barangkali mungkin kalau di PAUD atau di TK itu bisa di pagi hari gitu pelaksanaan jurnalnya. Tujuannya apa? Mungkin tujuannya untuk pengantar pembelajaran gitu ya. Mengkondisikan anak begitu. Kalau anak TK, anak PAUD gitu kan tidak mungkin langsung yuk kita belajar, duduk begitu terus membaca atau menghitung, tidak gitu. Kalau anak PAUD atau anak TK itu perlu adanya pengkondisian gitu ya, pengkondisian secara mental begitu ya, kemudian mungkin emosi gitu. Jadi sehingga anak-anak bisa siap sebelum pembelajaran. Jadi mereka dibebaskan untuk jurnal dulu gitu sebelum pembelajaran. Nah, setelah istirahat kemudian anak menggambar gitu, menggambar atau menulis gitu, atau mungkin menggambar dan menulis itu bebas ya. Biasanya kalau di sekolah kita dibebaskan gitu
tidak memberikan instruksi, oh ya silakan teman-teman menggambar pemandangan misalkan, tidak, tapi mengalir begitu saja. Silakan teman-teman boleh jurnal gitu. Karena kegiatannya kontinu sudah biasa, maka anak-anak juga oh iya aku mau jurnal gitu. Dan mereka sudah paham oh ya jurnal itu seperti apa gitu. Mereka bebas menggambar gitu. Nah, ini di rumah pun bisa dilakukan, Bunda. Bisa karena pandemi begitu ya. Mungkin tidak bisa kita kerjakan jurnal di sekolah, maka bisa dikerjakan di rumah gitu. Silakan Kakak boleh jurnal gitu ya. Jurnalnya silakan dibebaskan. Boleh apa saja gitu, Om. Gitu ya. Jadi tidak ada instruksi untuk menggambar apa, menulis apa, tidak ada gitu. Kemudian setelah jurnal kita cek gitu jurnal siswa gitu. Kita cek, tidak lantas anak-anak sudah menggambar ya wes sudah kumpulkan gitu, tidak. Kita di sekolah biasanya kalau anak sudah menggambar kita langsung cek, kita lihat misalkan Mbak Ayu misalkannya, Mbak Ayu hari ini menggambar apa? Nah, di situ anak akan menceritakan dari gambar yang mereka gambar gitu ya. Aku gambar ini, Us. Aku gambar misalkan mall gitu ya. Oh, gambar mall ya. Iya, aku kemarin habis dari mall kayak gitu. Nah, anak di situ mempunyai kesempatan untuk bercerita. Kemudian bahkan sering kita juga pernah menjumpai ya, misalkan oh, Mbak Ayu gambar apa misalkan begitu ya. Kemudian ada gambar temannya terus disilang kayak gitu. Oh, ini gambar misalkan Mas Putra ya gitu. Ini sepertinya Ustazah kenal ini. Ini gambar Mas Putra. Iya. Kenapa disilang kayak gitu? Aku nggak nyaman sama dia kayak gitu. Aku nggak nyaman sama dia. Akhirnya gambarnya disilang kayak gitu. Oh, berarti dia sedang marah. Dia sedang ada masalah gitu. Disitulah kesempatan ustadz-ustadzah untuk menyelesaikan masalah anak. Gitu. Itu gambaran aktivitas jurnal di sekolah. Mungkin di rumah juga bisa sama gitu ya, dilakukan seperti di sekolah. Anak-anak dibebaskan untuk menggambar. Kemudian setelah menggambar, kita tanya Bu, gitu. Kita tanya, kakak gambar apa hari ini? Biarkanlah nanti Ananda yang bercerita, gitu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya tujuan dari aktivitas jurnal. Nah, tujuan dari aktivitas jurnal itu yang pertama tentunya adalah untuk menuangkan ide, pengalaman gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, gambar mall, kemarin aku habis dari mall gitu ya. Kemudian gambarnya kolam renang gitu. Kemarin aku habis dari kolam renang, kemarin aku habis apa-apa gitu ya, pengalaman. Atau bahkan mungkin misalkan aku habis berkebun gitu. Ada yang gambarnya pohon, kemudian ada bunda, ada ayah. Aku habis berkebun kemarin kayak gitu. Gitu ya, menuangkan ide atau pengalaman. Atau bisa juga misalkan pernah kita jumpai itu ada anak yang jatuh dari sepeda gitu. Aku habis jatuh dari sepeda kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tujuan aktivitas jurnal adalah menuangkan ekspresi, perasaan, emosi gitu ya. Bisa pada saat itu atau mungkin bisa yang sudah berlalu gitu ya. Kalau anak kan kadang hal-hal yang misalkan apalagi anak yang susah gitu ya, sulit untuk menceritakan secara langsung pada saat itu. Nah, kegiatan jurnal ini sebagai media ya, sebagai media anak untuk menuangkan emosinya, perasaannya, kayak gitu. Misalkan anak tiba-tiba ngambek gitu ya, kakak kenapa gitu, kakak kenapa, diem aja ya gitu. Kita berikan kesempatan, oh baiklah, kakak belum siap cerita sekarang gitu. Kalau kakak belum siap cerita sekarang, boleh kakak jurnal dulu aja deh gitu ya. Nah, di situ mungkin anak bisa menuangkan perasaannya, emosinya gitu, ketika sedang marah atau kecewa gitu. Kalau sudah begitu, nanti kita bisa ambil kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kemudian yang berikutnya tujuan aktivitas jurnal adalah mengetahui kebiasaan anak. Nah, dari gambar
sering kami cek ya Bun ya, ada gambarnya misalkan BTS gitu, kemudian drakor gitu ya, kemudian apa misalkan ada lambang-lambang dari HP gitu. Kita sering jumpai jurnal-jurnal anak itu lambang-lambang dari HP, misalkan seperti Windows yang begitu gitu ya, gambar-gambar kartun. Nah, kemudian misalkan apa gitu ya, atau gambar-gambar hewan gitu ya. Nah, kita tahu gitu, oh kebiasaan dia mungkin ini. Dan ketika kita tanya, Mbak, Mas, gambar apa ini? Ya Us, ini gambar itu loh Us, gambar yang Korea itu Us, gitu. Masa Ustazah nggak tahu gitu? Oh, kamu sering nonton ya? Iya Us. Nah, kita jadi tahu, oh kebiasaannya. Dia itu mungkin nonton drakor gitu ya, atau BTS gitu. Atau mungkin ada yang gambarnya komik. Wah, bagus sekali gambarnya komik ya Mbak, Mas, gitu. Ya Us, aku sering baca komik, kayak gitu. Jadi kita tahu ya, kebiasaan anak itu apa melalui jurnal gitu. Kemudian mengetahui tahap-tahap perkembangan anak gitu ya. Kalau misalkan PAUD, TK itu biasanya gambarnya coret-coret-coret nggak jelas gitu ya Bun ya. Kalau menurut kita nggak jelas ya, kok gambarnya coret-coret begitu gitu ya. Ketika kita tanya itu gambar apa Kak? Gambar apa Dek? Ini gambar ikan gitu. Nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa gitu ya. Ini gambar ikan. Oh iya gambar ikan. Nah setelah itu kita sampaikan faktanya gambar ikan seperti ini ya Kakak gitu ya. Kita sambil contohkan misalkan Kakak gambar apa? Gambar bunga gitu. Gambar pohon. Padahal kalau kita lihat gambarnya abstrak gitu ya, nggak ada bentuknya gitu, cuman bulat-bulat, coret-coret kayak gitu. Nggak apa-apa. Setelah itu kita tunjukkan gambar konkretnya. Kita tunjukkan gambar konkretnya. Faktanya pohon seperti ini ya kakak, kayak gitu ya. Gitu. Faktanya bunga bentuknya seperti ini kak, gitu. Perkembangan anak. Jadi kita tahu ya, misalkan di usia kelas 2 kok gambarnya masih coret-coret-coret gitu ya. Nah, gitu kita tahu tuh, oh dia ada di tahap perkembangan di usia berapa tahun. Kayak gitu. Nah, kalau yang tahap perkembangan ini erat kaitannya dengan tahapan menggambar, tahapan menulis gitu. Ada materi terpisah lagi. Gitu. Kemudian sebagai sarana untuk menyalurkan bakat. Tuh, barangkali kalau ada Ananda gitu ya, putra-putrinya yang senang menggambar gitu. Ini sebagai sarana media untuk menyalurkan bakat gitu. Nah, sekarang pun karena sudah terbiasa jurnal, sekarang ketika kalau sudah kelas 3, kelas 4 kan sudah ada lomba ya, Ibunda ya. Nah, di situ ustadz-ustadznya tahu gitu potensi anak. Oh, ini yang menggambarnya itu siap untuk dilombakan, itu kita bisa langsung menentukan gitu anandanya siapa kayak gitu. Karena dari itu, dari jurnal itu ya, gitu sebagai sarana untuk menyalurkan bakat gitu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai autobiografi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau misalkan ayah dan bunda gitu ya, jurnal dari pertama kali anak menggoreskan pensil di atas jurnal, di atas kertas kosong, itu kalau bisa jangan dibuang bun, gitu. Itu sebagai bukti autentik gitu ya. Pertama kali dia menulis, pertama kali dia menggambar gitu. Kemudian nanti kumpulkan gitu. Makanya kenapa kami selalu mengumpulkan kertas-kertas jurnal siswa kemudian dijilid gitu. Sebaiknya jangan dibuang ya Bun ya gitu. Nanti itu bisa sebagai bahan cerita gitu. Tahap perkembangan anak dari awal, kalau misalkan kita anak sudah dewasa, sudah remaja, kita bisa lihat lagi jurnal ketika dia PAUD gitu. Jurnal ketika dia TK, SD kelas 1 sampai kelas 6, kita bisa lihat gitu. Oh iya ya, dia waktu PAUD masih coret-coret, terus dia sudah mulai ada bentuk ya, bulat kecil, bulat besar, kemudian garis gitu seperti orang lidi gitu ya, garis tangannya cuma garis-garis, kaki garis-garis gitu. Kemudian muncul lagi ada gambar lagi yang lain gitu. Dan di situ kita bisa lihat oh ya, dia sedang sedih, dia marah, dia senang, dia bahagia gitu. Nah, itu sebagai bahan cerita ya kalau kita bisa lihat dari awal,
dia PAUD sampai dia remaja gitu ya, sebagai bahan cerita ketika nanti dia sudah besar gitu. Kemudian untuk tahapan jurnal di sekolah sendiri, kalau kelas 1 dan kelas 2 itu biasanya full menggambar ya. Full menggambar karena kalau kelas 1 kelas 2 kan memang baca tulisnya memang kebanyakan belum lancar gitu ya, belum lancar, belum baik membaca dan menulisnya, sehingga kita bebaskan untuk full menggambar. Kalau untuk kelas 3 dan kelas 4 itu sudah mulai menggambar tapi diberikan tulisan gitu. Jadi di gambar itu mereka berikan tulisan, mereka berikan cerita dari gambar itu gitu. Kalau kebanyakan siswa kami kelas 3 dan kelas 4 itu kebanyakan ya komik begitu ya. Kemudian bercerita, misalkan di atasnya gambar pantai, misalkan bawahnya kemarin aku habis dari pantai kayak gitu. Atau mungkin seringnya ini ketika pandemi itu gambarnya rumah semua gitu. Kalau dulu beragam. Dulu ketika sekolah masih normal, gambarnya beragam. Ada yang dari mall, keluar kota gitu ya, atau gambar apa gitu ya. Kalau sekarang itu kebanyakan di rumah gitu. Gambarnya rumah sama bunda, sama ayah, sama adik. Terus habis itu rumah lagi gitu. Terus bunga apa kayak gitu, terus hewan kayak gitu ya, karena memang kondisinya sekarang anak-anak nggak kemana-mana ya, tahunya cuma di rumah gitu, sehingga kita tahu oh ya aktivitasnya memang selalu di rumah gitu. Kemudian eh, kalau misalkan ayah dan bunda bingung gitu ya, eh, anandanya bingung mau gambar apa sih bun gitu ya, kita bisa menstimulus gitu, kita bisa menstimulus, tunjukkan benda-benda konkret gitu, misalkan kita mungkin bisa eh, kakak biasanya kakak apa mainan apa gitu, coba kakak lihat-lihat di sekitar, kakak menemukan benda apa, menemukan apa yang membuat kakak tertarik kayak gitu ya. Oh misalkan eh, ada pohon pisang bun gitu, nggak apa-apa, oh iya gambar pohon pisang ya gitu, ya aku mau gambar pohon pisang kayak gitu, tunjukkan saja benda-benda konkretnya gitu. Kemudian bacakan cerita gitu ya. Kita bisa bacakan cerita tuh Bun. Jadi anak itu bisa apa? Membayangkan gitu ya, ada suatu imajinasi yang bisa dituangkan ke dalam jurnal gitu. Kemudian pengalaman membaca cerita. Gitu. Selain kita membawakan cerita, anak juga bisa diberikan kesempatan untuk membaca cerita gitu. Jadi koleksi buku ceritanya itu bisa ditambah gitu supaya untuk menambah referensi mereka, ketertarikan mereka untuk jurnal. Gitu. Kita eh, biasanya kan anak suka membaca ya gitu ya, kayak gambar-gambar cerita yang bergambar gitu ya. Nanti di situ ketika diberikan waktu untuk jurnal, anak dengan sendirinya akan mengambil cerita gitu, gambar yang sudah dia baca gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman bermain, Bun. Ini tidak kalah pentingnya ya, gitu. Kembali lagi ke tadi kondisi pandemi ya, kita sering dapati gambar anak itu rumah sama ayah sama bunda, rumah ayah sama bunda gitu. Itu karena mungkin pengalaman mainnya kurang gitu ya, karena memang pandemi mau kemana ya, serba dibatasi gitu ya. Itu. Nah ini mungkin pengalaman bermainnya kurang. Uh, karena pandemi seperti ini bisa ya bunda sesekali mungkin mengajak olahraga misalkan gitu ya, atau ke lapangan atau ke gor gitu, atau bersepeda gitu, atau mungkin berkebun gitu ya, bermain tanah atau apa gitu. Nah di situ akan ada timbul ketertarikan anak gitu, akan ada momen yang diingat oleh anak sehingga anak bisa menuangkannya ke dalam bentuk jurnal gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menggali informasi, pengalaman atau kebiasaan kayak gitu. Kakak biasanya kalau kakak bangun pagi, kakak biasanya ngapain kak? Aku biasanya misalkan main sepatu roda.
Gitu. Oh iya, kakak bisa gambar sepatu roda, kayak gitu ya. Menggali informasi, pengalaman atau kebiasaan. Biasanya kakak suka main apa? Kakak suka baca apa? Kakak biasanya kalau sama bunda, kakak biasanya ngapain? Bantu bunda masak. Kan begitu ya. Oh iya, apa-apa bisa itu bisa sebagai bahan mereka eh, jurnal gitu. Kemudian yang terakhir adalah batasi gadget. Nah ini gadget itu pengaruhnya sangat besar sekali ya ke segala aspek ya, ya bunda ya. Kenapa? Karena ketika anak sering menonton tontonan di gadget, HP gitu ya, tablet itu, di HP itu kan gambarnya cepat ya Bunda ya. Apalagi kalau anak suka nonton games misalkan. Games, kemudian kartun gitu ya. Nah, itu tuh geraknya sangat cepat sekali sehingga anak belum sempat merekam, mengamati objeknya gitu. Jadi anak bingung, aku mau gambar apa gitu ya. Daripada menonton gadget, lebih baik tunjukkan benda-benda konkret, bermain keluar sehingga anak bisa sempat gitu ya. Anak sempat merekam, mengamati objeknya dengan sangat hati-hati dengan betul-betul. Misalkan lihat motor, oh iya motor ada rodanya bulat, ada lampunya bercahaya, misalkan ada mobil gitu ya. Oh ya, mobil ada rodanya bulat 4, bentuknya seperti ini, begitu. Jadi eh, untuk menstimulus bagaimana anak ingin jurnal gitu ya, menumbuhkan ide anak ingin jurnal bisa dengan cara yang tadi begitu. Kemudian berikutnya adalah life skill gitu. Life skill itu kaitannya dengan tadi ya, mengembangkan eh, karakter anak gitu ya, mengembangkan karakter anak bisa lebih terampil, punya kepemimpinan gitu ya, cinta lingkungan gitu, kemudian empati terhadap sesama begitu. Nah, ini perlu gitu ya, sehingga di sekolah kita ada kegiatan life skill. Life skill perlu kita tanamkan dari sejak dini untuk bekal mereka nanti ketika mereka sudah dewasa gitu. Jadi life skill itu apa? Life skill kalau menurut WHO adalah keterampilan hidup atau kemampuan yang adaptif, positif ya, tentunya yang positif yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhannya, kemudian tantangan sehari-hari gitu. Kemudian berikutnya adalah kegiatan life skill. Nah, kegiatan life skill sendiri itu ada tujuan positifnya Bunda ya. Tujuan positifnya dan ada filosofinya. Misalkan ada contoh kegiatan life skillnya adalah mengambil nasi sendiri gitu. Mungkin sepele ya, cuma ngambil sendiri gitu ya. Nah, di situ ada filosofinya, anak bisa menghargai, anak bisa bersyukur atas rizki yang ada di depannya, atas rizkinya sendiri gitu. Kemudian anak bisa bertanggung jawab terhadap makanan yang dia ambil sendiri, menghabiskan hingga tuntas kayak gitu. Itu ada filosofinya, ada tujuan positifnya. Kemudian yang berikutnya kegiatan life skill di sekolah itu dilaksanakan minimal 1 kali seminggu ya. Itu normalnya ketika kita sekolah dulu ya Bun ya. Kita sekolah normal sebelum pandemi itu dilaksanakan minimal 1 kali itu dalam seminggu. Gitu. Kalau di rumah karena ini pandemi dan waktunya lebih luas gitu ya, lebih banyak waktunya sehingga life skill dikerjakan setiap hari gitu. Nah, life skill ini meskipun di dalam jadwalnya pagi hari, tapi ini bisa dilakukan ketika anak-anak senggang, Bu. Bisa misalkan kalau anak nggak mood, eh, belum mood ketika pagi, ya bisa nanti dikerjakan sore hari gitu, atau siang hari, atau malam hari. Sama halnya dengan jurnal, Bunda. Kalau jurnal anak ketika siang tidak mood, nggak apa-apa gitu ya. Pada hari itu nggak mau jurnal gitu ya, nggak mood, baik nanti malam ya kak gitu ya, masih ada waktu kan nanti malam gitu, menunggu moodnya anak aja gitu ya. Kalau anak udah mood, sudah siap gitu, sudah ada ide, boleh jurnal gitu, boleh melakukan kegiatan life skill. Nah kemudian life skill ini kadang kita berulang ya, misalkan hari ini
menyapu, besoknya kok nyapu lagi gitu ya, karena ya kegiatan life skill itu memang perlu dilatih ya, tidak cukup hanya sekali, mungkin karena perlu latihan jadi perlu adanya pengulangan supaya lebih bisa gitu ya, kemudian sifatnya menyenangkan gitu, sifatnya yang menyenangkan. Kemudian life skill juga kami sesuaikan dengan kemampuan dan usia anak gitu. Kalau kelas 1 paling apa ya, menyisir rambut begitu. Kemudian membereskan tempat tidur gitu ya kalau kelas 1 kelas 2 gitu. Kalau kelas 4 itu sudah ada menyetrika baju misalkan gitu. Kan tidak mungkin ya life skill menyetrika baju gitu kita berikan ke kelas 1 dan kelas 2 karena jelas mereka belum mampu gitu. Kemudian life skill ini juga membutuhkan komitmen Bunda, pijakan yang kuat gitu. Harapannya ketika mengarahkan anak untuk life skill, kakak hari ini ada kegiatan life skill ya kak gitu. Life skillnya hari ini misalkan mengoles roti gitu ya, mengoles selai gitu di roti. Kita berikan pijakan, kakak di sini sudah ada 3 selai misalkan selai coklat, stroberi, kacang. Kakak boleh pilih rasa mana yang kakak sukai. Kayak gitu. Kakak boleh. Nanti kita oleskan ya. Lalu kita berikan contoh. Seperti ini Kak, cara mengolesnya. Gitu. Karena kalau kelas 1, kelas 2 kan cuman suka gini ya. Tunjuk-tunjuk pakai tangan gitu ya. Kita kasih pijakan lagi. Kakak gunakan alat Kak. Ada sendok gitu ya. Tidak pakai tangan gitu. Nanti kalau tangannya kotor, setelah selesai mengolesi roti, kakak bisa cuci tangan, Kak. Gitu. Itu perlu pijakan kuat, gitu ya. Perlu pijakan, komitmen. Kalau misalkan dirasa kurang, seperti latihan menyapu, kok masih kurang ya, gitu ya. Perlu latihan lagi besok, diulang lagi, dicoba lagi, gitu. Harapannya tidak, ya wis lah Kak, yuk life skill nyapu Kak, nyapu nanti sama bunda difoto biar kirim ke ustadzah, biar kirim ke ustadz. Setelah itu tidak lagi gitu ya, ketika anak besok mau mencoba lagi, mau menyapu lagi, udahlah Kak, nggak usah nyapu lah, nggak bersih kayak gitu. Jangan ya bunda ya, biarkan gitu ya, biarkan anak mencoba lagi. Itu sebagai apa ya, tanda berarti mereka mau belajar lagi gitu. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan mereka untuk belajar gitu. Seperti memasang spray juga ya, memasang spray. Kita kasih pijakan, Kak, caranya begini ya Kak, begini gitu ya. Kemudian kalau sudah rapi, rapikan bantalnya, gulingnya, kayak gitu. Dan itu perlu pengulangan ya Bunda ya. Di rumah bisa dibiasakan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah unsur-unsur life skill. Kegiatan life skill yang diterapkan di sekolah itu mencakup beberapa unsur ya. Kecakapan personal itu lebih ke mengenal diri sendiri, kelebihan, kekurangan, kebutuhan diri sendiri gitu ya, penghayatan terhadap Allah. Contoh dari kegiatan life skill kecakapan personal ini contohnya misalkan menyisir rambut gitu, memakai kaos kaki gitu ya. Itu kecakapan personal yang kaitannya dengan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri. Atau misalkan menggunakan mukena ya, itu juga masuk ke penghayatan terhadap Allah gitu ya. Oh ya, aku sholat harus pakai mukena, perempuan harus tertutup auratnya gitu. Kemudian kecakapan sosial, berkomunikasi dengan empati, bekerja sama. Contoh life skill yang mencakup kecakapan sosial itu contohnya menyapu, misalkannya itu kan empati. Jadi akan menumbuhkan rasa empati. Oh ya, aku capek nyapu, pasti Bunda juga capek gitu. Kemudian misalkan ada contoh life skill kami itu ada memijat orang tua gitu. Nah, itu masuk ke kecakapan sosial. Kasihan ya, ayah habis pulang kerja capek dipijetin gitu ya. Kasihan ya, Bunda seharian kerja di rumah, masak, nyuci, segala macam dipijitin gitu ya. Nah, itu akan tumbuh empati gitu di anak. Kemudian kecakapan akademik ya, kemampuan berpikir kritis. Contohnya yang pernah kami sampaikan kegiatan life skill-nya adalah pencampuran warna ya. Pencampuran warna itu juga anak-anak akan tumbuh ini ya, tanda tanya gitu.
mereka akan cari tahu, kok bisa ya warna ini dicampur warna ini jadi warna baru kayak gitu. Nanti akan tumbuh gitu rasa keingintahuannya. Kemudian selain itu juga ada kegiatan pencampuran minyak dan air gitu ya, percobaan pencampuran minyak dan air. Kok bisa ya minyak dan air tidak bisa menyatu begitu ya? Itu akan tumbuh berpikir kritis, keingintahuan anak. Di situ ketika anak sudah muncul keingintahuannya, kita bantu untuk mencari informasinya. Begini loh Kak, kenapa minyak dan air tidak bisa menyatu karena begini. Gitu, kita bisa sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah kecakapan vokasional, menggunakan alat-alat sederhana. Ini lebih ke peran. Di dalam keluarga itu kan ada peran ayah dan peran bunda, gitu ya. Anak akan mencontoh, anak akan melihat peran ayah dan peran bunda. Contoh life skill-nya mungkin memperbaiki sepeda, gitu ya, mencuci kendaraan, gitu, mencuci sepeda itu bisa kita gunakan alat-alat seperti obeng misalkan ya, sama memperbaiki sepeda. Itu mereka berperan. Di saat seperti itu mereka sedang berperan seolah mereka adalah ayah gitu ya, berperan sebagai ayah. Atau mungkin memasak gitu ya, memasak nasi goreng life skill-nya, atau memasak telur mata sapi. Alat sederhana yang digunakan adalah katel gitu ya, solet gitu. Dan mereka pada saat itu sedang berperan sebagai seorang ibu gitu. Mereka tahu peran ibu di rumah gitu. Itu unsur-unsur life skill. Jadi beberapa kegiatan life skill semuanya mencakup di unsur-unsur ini gitu. Nah, pentingnya life skill. Untuk apa sih life skill? Ya jelas ya gitu. Pentingnya life skill adalah melatih anak-anak untuk memecahkan masalah gitu. Aduh, sepedanya rusak, caranya bagaimana? Nah, ada life skill memperbaiki sepeda misalkan gitu. Kalau kotor, caranya bagaimana? Caranya ya dicuci ya. Ya bajunya kotor, berarti caranya bagaimana? Caranya bajunya harus dicuci. Gitu. Itu cara memecahkan masalah. Kemudian kedisiplinan ya, kedisiplinan misalkan aduh kok ini ya pagi hari misalkan apa yang dikerjakan bisa beres-beres misalkan begitu ya, bersih-bersih begitu. Kemudian yang berikutnya keterampilan gitu. Anak mengancing baju itu pun juga butuh life skill gitu ya, butuh arahan gitu. Nanti anak-anak akan selalu minta bantuan orang tua ketika mengancing life skill kan tidak gitu. Jadi butuh dilatih keterampilannya. Kemudian menambah wawasan, berpikir kritis seperti tadi saya sampaikan, pencampuran minyak dan air gitu ya. Kemudian kemandirian. Kemandirian anak juga tidak mungkin selamanya akan selalu minta bantuan orang tua gitu. Suatu saat nanti kan Ananda akan sendiri gitu ya. Kemudian menghargai, empati. Menghargai dan empati itu contohnya seperti tadi memijat orang tua ya, memijat orang tua. Orang tua itu nanti akan muncul empati gitu, rasa sayang terhadap orang tua gitu ya. Oh ya kasihan ya ayah sudah kerja lalu pijitin gitu ya, sama anak dipijitin gitu. Kemudian cinta lingkungan dan kebersihan gitu. Contoh life skill-nya adalah menyapu, mengepel, misalkan kemudian berkebun gitu. Nah, yang terakhir adalah ini beberapa contoh life skill yang di sekolah gitu ya. Dari menyisir rambut, kemudian pencampuran warna, meniup balon. Nah, ini meniup balon juga ada tujuannya ya. Tujuannya ya supaya anak lebih melatih oral gitu ya. Melatih oral apalagi kalau misalkan anak belum jelas bicaranya ya. Itu bisa dilatih dengan meniup balon. Selain meniup balon, ada juga nih ngemut permen juga itu life skill Bunda. Ngemut permen ya.
itu juga life skill. Tujuannya apa? Untuk melatih oral anak juga gitu ya, supaya anak misalkan lebih jelas bicaranya gitu ya. Apalagi kalau kadang kan anak ada yang belum jelas R gitu ya, R, L gitu, terus S gitu. Ada beberapa huruf konsonan yang belum jelas, itu bisa dilatih dengan meniup balon, kemudian ngemut permen juga, itu termasuknya life skill juga itu ya. Kemudian menari sepatu, memasang kaos kaki, sampai ke menyiram tanaman. Ini ada beberapa contoh kegiatan life skill di sekolah yang bisa dikerjakan juga di rumah. Nah, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Ayah dan Bunda. Ini sekedar sharing saja ya. Gitu, saya yakin Ayah dan Bunda juga sudah lebih paham, lebih banyak informasi dibanding saya gitu. Mungkin barangkali itu saja, Ustadz Ridho. Saya kembalikan ke Ustadz Ridho, silahkan. Ya, baik Ustaz Memai, saya terima kembali ya untuk waktunya. Baik, syukuran jazakillah Ustaz Memai atas penyampaian materinya tentang jurnal dan life skill. Ya, mudah-mudahan ayah bunda sekalian sudah mulai ada gambaran ya, ada memahami, apalagi ini sudah tahun kedua untuk di Harbun, sudah 1 tahun lebih di Harbun untuk pembelajaran tentang jurnal dan life skill. Insya Allah saya yakin sudah paham dan mengerti tentang apa itu jurnal, pentingnya jurnal dan juga life skill sendiri. Baik. Kemudian selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan atau tanya jawab ya, tapi insya Allah tidak banyak-banyak ya, karena mungkin sudah mudeng semuanya ya, mungkin tidak banyak yang bisa yang bertanya, tapi ya monggo kalau ada yang bertanya. Insya Allah juga kami siapkan door prize ya untuk penanya yang mau bertanya seperti itu. Insya Allah nggak ada ya. Baik, ayah bunda sekalian, sedikit saya sampaikan kembali tentang tadi ya rangkuman tentang kegiatan apa materi tentang jurnal dan life skill, bahwasanya jurnal sendiri tujuannya banyak ya bunda, diantaranya menuangkan ide anak, kemudian menuangkan ekspresi, perasaan atau emosi, kemudian mengetahui kebiasaan anak, kemudian mengetahui juga tahap perkembangan anak, menyalurkan bakat, dan juga sebagai autobiografi. Begitu juga dengan life skill, itu manfaatnya banyak ya bunda, untuk tentunya ini melatih anak untuk memecahkan masalah, untuk melatih anak disiplin di rumah atau di sekolah, juga meningkatkan keterampilan anak dan lain sebagainya. Ya, gitu beberapa poin dari penjelasan Ustaz Mehmet tadi. Mudah-mudahan ya, saya yakin sudah paham nih. Baik, untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Saya buka berapa ya? 2 penanya dulu, nih. 2 penanya. Silakan Bunda yang mau bertanya boleh menyebutkan nama dan nama Bunda, nama anak dan kelas. Silakan. Halo. Jangan rebutan, Bun. Ada yang mau bertanya nggak, Bun? Banyak ya Ustaz. Dengan Bunda Mas Panji. Ya, suaranya masih belum terdengar, Bun. Halo.
Oh iya, maaf tadi di silent tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan juga sharing ya. Nah, kalau apa? Terima kasih atas tadi ya tentang life skill dan jurnal ya. Kalau dari ya saya ketika melakukan life skill dan jurnal itu kadang-kadang ya tadi ya bosen juga, males juga ya. Mungkin nanti juga ketika tatap muka mungkin nuansanya berbeda. Anak mungkin bisa lebih semangat lagi karena dilakukan bersama-sama. Itu mungkin perkiraan saya seperti itu ya. Kemudian kalau saya amati gambar anak saya tuh kadang-kadang apa ya tadi ya sampaikan ya monoton. Gambarnya itu terus apa ya, kayaknya bingung mau gambar apa. Jadi kadang-kadang nanya mau gambar apa ya, jadi saya juga ikut mikir ya. Kalau life skill sih alhamdulillah tidak ada permasalahan ya, kadang malah saya senangnya kalau life skill itu yang pekerjaan rumah yang nyuci itu, jadi kadang-kadang meringankan jadi belajar untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan di rumah kayak nyapu, cuci piring itu kan juga oh iya berarti berusaha untuk membantu orang tua, membantu ibu di rumah. Jadi juga serang kadang-kadang tanya kapan ya ada life skill mencuci piring lagi gitu. Nah, kemudian pertanyaannya gini, sepengetahuan Ustaz di sini ya, ketika dari awal jurnal itu kan anak-anak itu kan kadang gambarnya, kalau anak saya sendiri pribadi itu kan masih monoton gitu ya, ini terus ketika nanti sudah melalui tahap-tahap kelas 3, 4, 5 apakah ada nanti misalkan apa ya perbedaan bentuk gambarnya atau masih gimana gitu loh caranya ya gitu ya. Itu mungkin pertanyaan yang dari saya Ustadz dan sharing dari saya Ustadz. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Ya, ini juga banyak yang bertanya seperti itu ya. Banyak yang mengalami. Ya, nanti dijawab nanti nggih, saya Memen nanti tunggu satu penanya lagi kalau ada. Silakan yang mau menanyakan tentang life skill dan jurnal. Saya buka satu penanya lagi. Error press-nya masih ada lah, Bun. Kalau tidak ada mungkin dijawab dulu ya Ustazah Mamai untuk pertanyaan yang tadi dari Bunda Panji terkait kebosanan dalam jurnal, kemudian gambarnya monoton begitu-begitu saja begitu, kayak mungkin ada kurang referensi begitu Bun. Kemudian nanti kalau udah kelas 4, 5, 6 kelas atas itu akan seperti apa nanti kegiatan jurnalnya. Begitu, Ustazah Meme, silakan bisa di. Ustaz. Terima kasih Bunda Panji sharingnya hari ini. Iya, ya memang tadi saya sampaikan tadi gitu ya. Kadang life skill bosen gitu ya, gitu. Nggak apa-apa Bun. Kalau misalkan Ananda belum siap untuk mengerjakan life skill pada hari itu ya, bisa nanti ketika anak sudah mood aja gitu. Kita beri waktu. Kapan ya Kak kita life skill misalkan bikin origami misalkan atau pencampuran warna, nggak mau sekarang lah Bun gitu ya, nggak apa-apa nanti aja, oke nanti malam ya gitu, atau mungkin anak juga nggak mau karena kitanya belum siap gitu secara mental gitu, secara psikis
kita belum siap gitu menghadapi anak gitu. Ya kita sendiri dulu yang menyiapkan diri sendiri. Oh ya, aku siap nggak ya gitu ya. Life skill sekarang mendampingi anak untuk life skill gitu. Jangan sampai oh ya siap life skill sekarang ya Kak ya gitu. Tapi pikiran kita masih di mana gitu ya, hati kita di mana gitu. Jadi anak juga tahu itu oh ya bunda belum siap tuh sebenarnya tuh kayak gitu. Ini cuma ngerjain tugas aja gitu. Jadi menunggu kesiapan aja bun, menunggu kesiapan Ananda, menunggu kesiapan bunda sendiri begitu ya, supaya anak juga semangat gitu untuk mengerjakan life skill. Kemudian untuk yang gambar memang setelah pandemi gitu ya, setelah ada pandemi begini memang kami sering menjumpai gambarnya anak itu monoton gitu-gitu aja. Misalkan kayak gambar eh, rumah gitu, gambar rumah ya karena kondisinya anak memang selalu di rumah gitu ya. Kemudian gambarnya cuman gambar mainan gitu ya karena mainan aja di rumah gitu. Ya supaya tidak monoton tadi mungkin Bunda bisa ajak Ananda jalan-jalan misalkan ya bersepeda begitu atau olahraga di luar atau mungkin jalan-jalan sebentar ke pasar nggak apa-apa bun gitu yang penting prokes gitu tidak lama-lama gitu hanya sekedar untuk jalan-jalan aja nanti di situ akan muncul ide gitu ya supaya tidak monoton kemudian stimulus tadi mungkin berikan bacaan cerita begitu supaya menambah referensi anak untuk jurnal gitu. Kemudian apa ada bedanya ya gambar kelas 1 misalkan sampai ke kelas nanti gitu sampai besar pasti ada bun, ada bedanya ya gitu. Tadi saya sampaikan kalau PAUD itu memang gambarnya coret-coret-coret gitu ya, kemudian bulat-bulat-bulat gitu. Nanti seiring berjalannya ketika mereka sudah usianya semakin matang, kemudian kemampuan menggambar mereka semakin bagus, pijakan mereka semakin kuat, kemudian kemampuan menulis mereka juga semakin bagus, maka kemampuan menggambar mereka juga akan mengikuti bun gitu. Pasti akan ada bedanya bun. Kayak gitu. Mungkin barangkali itu penjelasan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Meme atas jawabannya. Ya, begitu ke Bunda Panji, mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya ya biar nggak bosen anak-anak diberikan apa ya mungkin semacam tambahan wawasan tentang lingkungan di rumah atau mungkin buku-buku cerita gitu ya bisa dibacakan atau diadakan di rumah tentang buku-buku cerita yang bergambar nanti insya Allah kan bisa berlatih membaca juga terus ada bisa menggambar gitu ya. Terima kasih Bunda Panji atas pertanyaannya juga memang sudah menjawab. Ada tanggapan Bun? Gue Bunda Panji kalau mau menanggapi. Ya. Ada pertanyaan lain Ustaz? Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi, saya masih buka, waktunya masih ada nggih. Silakan, Bunda. Mumpung Izin bertanya ya. Izin bertanya ya, Us. Silakan Bunda. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ibu dari Syifa Gunung Jati B. Kalau untuk life skill tidak terlalu masalah, cuman paling masalahnya ibu ini di foto apa enggak gitu. Kalau di foto dia cuman sekilas aja, cuman ya kalau sehari-hari kayak gitu ya udah sudah terlibat sih. Cuman kadang-kadang kalau buat buat foto kayak gitu udahan ya Bu gitu. Cuman pendek-pendek aja gitu yang dikerjakan.
Terus kalau untuk yang jurnal itu kadang-kadang karena anaknya suka menggambar sih ya, apa namanya kadang-kadang tuh satu hari itu ibu aku jurnal sekalian buat 5 hari ya, soalnya ceritanya bersambung katanya gitu. Jadi kan tidak apa namanya tidak tercapai ya untuk menggali ini hari ini anaknya moodnya gimana kayak gitu. Kadang-kadang tidak tercapai seperti itu. Kadang-kadang apa namanya Bu aku gambar sekalian buat hari Senin sampai Jumat gitu. Soalnya ceritanya bersambung. Ya kadang cuman saya minta boleh, tapi dikasih tulisan gitu. Kadang mau, kadang enggak karena enggak terlalu suka menulis. Nah, kalau seperti itu kan jadi nggak tercapai ya maksudnya. Begitu, Mei. Terima kasih. Jadi silakan sudah Meme langsung untuk menjawab. Ya, terima kasih Bunda Syifa ya. Bunda Syifa sudah sharing. Ya, luar biasa ya, Ananda ya, menggambar itu karena suka menggambar ya Bun ya. Kebetulan suka gambar tapi nggak suka nulis. Jadi nggak apa-apa, mengalir aja. Ya, untuk life skill, kalau nggak mau difoto, mungkin bisa disampaikan, kakak, Ustadzah ingin tahu juga kegiatan life skill kakak, boleh ya? Bunda minta izin, gitu. Bunda minta izin untuk ambil foto supaya Ustadzah juga ingin melihat, karena kan kakak mengerjakan life skillnya di rumah, bukan di sekolah, gitu. Jadi Ustadzah tidak tahu kegiatan life skillnya kakak, gitu. Jadi pijakan dari awal gitu ya, diberikan pijakan, diberikan sounding gitu kepada anak bahwa nanti kita kegiatannya life skill ya kakak, mohon izin, Bunda mau ambil foto kakak supaya Ustadzah juga tahu kegiatan kakak, kayak gitu. Nah, biasanya kan Ustadzah akan memberikan apresiasi ya, bintang gitu. Nanti ketika apresiasi itu disampaikan, nanti sampaikan juga kepada Ananda tuh kak, sudah dilihat sama Ustadzah, sudah dilihat sama Ustadz. Misalkan kalau anak saya itu dapat bintang gitu dari ustadzahnya, tuh dek dapat bintang dari ustadzah, nanti anak senang gitu ya. Oh ya aku senang dapat bintang. Besoknya dia akan melakukan life skill lagi gitu. Terus dia akan minta gitu, kirim Bun, kirim ke ustadzah, kirim kayak gitu biar dapat bintang kayak gitu. Mungkin itu ya, kasih pijakan dari awal, kemudian sampaikan rewardnya apa nih kalau dia mau ngasih tahu gitu ya foto life skillnya ke ustadzah kayak gitu. Kemudian yang kedua itu gambarnya sekalian digabung gitu. Itu juga perlu pijakan informasi dari awal. Kakak, Bunda siapkan satu kertas ya. Bunda siapkan satu kertas. Ini untuk digambar hari ini saja ya kakak ya. Kayak gitu. Untuk besok, Bunda juga sudah siapkan satu kertas lagi. Tapi mohon maaf, untuk hari ini satu kertas dulu ya. Gitu. Jadi diberi pijakan. Kalau mau bergambar, boleh untuk hari ini bersambung misalkan ya. Boleh hari ini bersambung karena ada sambungannya. Tapi besok kita jurnal lagi ya kakak. Gitu. Jadi pijakan di awal itu perlu disampaikan juga kesepakatannya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu ya. Itu perlu disampaikan juga. Tapi bertahap Bunda, kalau misalkan Ananda tidak mau, misalkan nggak mau, ya nggak apa-apa, bersambung dulu aja gitu. Besok nggak apa-apa Bun gitu ya, nggak perlu dipaksakan gitu. Tapi sounding dan pijakan itu perlu disampaikan terus-menerus gitu. Gini itu Bunda. Baik, Ustazah, terima kasih. Kami coba untuk seperti itu. Terima kasih Bunda Syifa atas pertanyaannya. Mungkin saya juga sedikit menambahkan gitu, tentang yang tadi pertanyaan. Hasilnya kalau udah difoto berarti udahan gitu ya. Mungkin bisa ditambah pijakan tuntas ya, harus tuntas, misalnya menyapu halaman rumah, ruang tamu, dan ruang keluarga misalnya seperti itu. Jadi harus tuntas. Jadi tidak hanya kalau udah difoto ya udah ya. Berarti mungkin bisa ditambahkan itu ya, tuntasnya, ketuntasannya bisa ditambahkan. Baik, monggo ada pertanyaan lagi, saya buka masih saya Bertanya. bagian
Saya Iris, Idanya Astia Raisa Putri, kelas Kalijaga B. Mau bertanya, tadi kan ada hubungannya dari jurnal itu bisa kita lihat bakatnya anak ya. Seberapa pengaruhnya sih jurnal itu bisa terlihat dengan bakat anak kita? Karena kan setiap hari mereka gambarnya kan berubah-berubah. Terus akan terlihat itu pada kelas berapa atau pada usia berapa? Bakat itu akan terlihat dari jurnal. Itu aja, Tat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah Memei tentang jurnal untuk Terima kasih Bunda. Pertanyaannya, seberapa pengaruhnya ya jurnal dengan bakat gitu. Di awal kalau misalkan anak sudah tertarik dengan menggambar, itu sudah sedikit terlihat gitu ya. Oh ya, ada ketertarikan anak dengan menggambar gitu. Seperti tadi Bunda Syifa, Ananda Syifa menggambar gitu, senang menggambar. Di situ mungkin sebagai salah satu kunci gitu, kelihatan tuh bakatnya ya, senang menggambar. Itu bisa digali dari kegiatan jurnal itu. Pertama dari motivasi itu ya. Kalau motivasinya sudah terlihat, senang menggambar, itu sebagai tanda, oh itu bakatnya mungkin akan di situ ya, kelihatan senang menggambar gitu. Kemudian apakah terlihat Bunda? Kelihatan ketika mereka misalkan mengamati benda-benda sekitar gitu ya, mereka akan lebih mudah menuangkan ke dalam bentuk gambar gitu. Apa yang dia lihat lalu digambar gitu ya secara detail, misalkan ada pensilnya, ada penghapusnya, ada bukunya, ada mejanya, kayak gitu. Itu akan terlihat, biasanya terlihat di kelas 3 ya, kelas 3 gitu. Kelas 3 juga sudah mulai terlihat itu ya, gambarnya sudah mulai rapi, kemudian bentuk-bentuknya sudah mulai jelas gitu. Kemudian apa yang dia lihat itu sudah sesuai dengan faktanya gitu. Gambar yang apa yang dia lihat itu sesuai dengan faktanya begitu. Itu mungkin. Jadi pengaruhnya itu dari ini ya, Us, dari dia menggambar itu ya. Maksud saya, misalnya nih anak itu senangnya gambar rumah gitu kan. Nah, kemungkinan dia bakatnya nanti ingin jadi arsitek, kayak gitu bisa terlihat nggak ya, Us? Bisa jadi gambarnya mungkin ke ini ya, apa motivasinya apa ketertarikan dia tentang rumah kayak gitu. Itu bisa jadi, atau mungkin karena faktor lain gitu, gambar rumah terus mungkin dominasinya karena sama ibu terus gitu, sama bunda terus di rumah, sehingga gambarnya rumah terus gitu. Tergantung ya Bunda ya, kayak gitu. Tergantung kalau misalkan gambarnya monoton kayak gitu-gitu terus, itu mungkin bisa jadi ketertarikan dia terhadap objek, atau mungkin karena kebiasaan gitu. Kebiasaan mungkin dia di rumah terus, atau mungkin karena dominan dengan bunda terus begitu. Mungkin itu. Baik, Us. Terima kasih. Yes. Terima kasih Bunda Askia atas pertanyaannya. Ya tentunya nggak semua bakat bisa dilihat dari jurnal ya Bun. Misalnya bakat main bola, nanti jurnalnya ada bolanya juga, kan juga bisa. Ya pada intinya adalah untuk jurnal itu sedikit kelihatan, misalnya kan beberapa anak suka menggambar apa ya, bentuknya sudah bagus, terus tentang sesuatu yang udah jelas gitu, berarti kan mungkin dia ketertarikannya di situ, terus juga mungkin dia senangnya di situ, benda itu begitu. Mungkin nanti dari pihak keluarga bisa mengembangkan, kenapa sih kamu senangnya gambar ini, senang ya gitu. Pengen jadi ini gitu. Bisa dikasih pilihan. Ya tentunya ini juga untuk merangsang ya, bukan melulu jurnal ini untuk kayak instrumen, salah satu-satunya instrumen yang bisa menemukan bakat ya. Tapi faktor pendorong lah, perangsang biar anak menemukan bakatnya.
Ya, banyak hal lain juga untuk menemukan bakat anak pun. Misalnya di kegiatan apa dia dicobakan ngapain gitu. Misalnya dia nyanyi bagus enggak. Kalau ada bakat misalnya kelihatan gitu. Ya, ini salah satu aja untuk pemancing potensi anak begitu. Monggo Bunda yang lain kalau ada pertanyaan saya masih buka, masih ada waktu. Di itu Ustadz, di kolom chat sepertinya ada pertanyaan. Oh, iya. Saya kolom chat ya dari Bunda siapa nih ya? Ini pertanyaannya saya bacakan nggih, Ustazah Meme. Jurnal, anak lebih suka jurnal dibanding life skill. Makan, belajar, walau kadang yang digambar tentang satu jenis. Bagaimana memahamkan anak atau mengatur waktunya? Oh, ini mungkin tentang jurnal ya Ustazah Meme. Bagaimana memahamkan anak atau Untuk ini ya pertanyaannya ya, untuk jurnal gitu lebih suka jurnal daripada life skill gitu ya, mungkin karena motivasinya dia suka menggambar gitu ya, dia suka menggambar akhirnya dia lebih suka jurnal gitu. Dan kemudian mungkin ketika kita berikan pijakan seperti kita memberikan instruksi ini tugas loh gitu, ini PR, yuk ngerjain ini yuk kayak gitu, tidak. Tapi untuk life skill supaya anak suka melakukan life skill mungkin di pijakan awal gitu ya, berikan ajakan gitu, berikan ajakan, kemudian kita juga tunjukkan ketertarikan kita terhadap kegiatan life skill itu, misalkan nyapu lagi kayak gitu, mungkin bisa diganti yang tadinya Kak yuk life skill nyapu dulu gitu, itu kan direct ya, coba kita gunakan bahasa yang lain seperti anak jadi lebih tertarik gitu ya. Kakak boleh nggak, kakak mau nggak bantu Bunda ya, Bunda sepertinya butuh bantuan Kak gitu ya, nyapu gitu. Bunda butuh bantuan apa? Bunda butuh bantuan nyapu Kak gitu. Kakak sebelah sana ya, Bunda sebelah sini kayak gitu. Jadi ada keterlibatan orang tua juga di situ. Jadi tidak hanya yuk Kak nyapu, please kamu nyapu ya, nanti Bunda shooting ya, Bunda foto ya, tidak. Tapi kita coba di situ kita terlibat dulu di situ ya, supaya anak juga senang gitu ya, tertarik gitu. Itu cara memahamkannya. Cara memahamkannya itu dipijakan tadi seperti tadi gitu. Kemudian cara kita menyampaikan kepada anak, kemudian mengatur waktunya ya menunggu anak siap saja tidak mengapa gitu, menunggu moodnya anak gitu. Bisa pagi, bisa misalkan sore gitu ya, tidak harus misalkan menyapu di pagi gitu kan, nggak harus di pagi, misalkan di sore hari juga bisa gitu ya, begitu. Ini itu penjelasannya. Ya, terima kasih Ustazah Meme atas jawabannya. Ya, sekali lagi itu saya ulangi ya untuk jawaban tadi, mungkin diberikan apa ya, motivasi ya Bu Ustazah ya, bunda-bunda sekalian, agar anak mau melakukan life skill dan jurnal. Monggo kalau masih ada yang lain saya buka satu penanya lagi nggih. Di sini saya juga mohon izin ya ikut mendorong anak untuk membuat jurnalnya tidak hanya gambar nggih. Mulai didorong untuk menulis gitu. Kalau anak-anak sudah mendapat materi tentang kalimat tanya ya, nanti Bunda bisa rangsang dengan kalimat tanya, apa, kapan, di mana, bagaimana benda terjadi, mengapa, itu bisa dirangsang dengan pertanyaan seperti itu. Nanti anak-anak bisa menuliskan di kertas jurnal ya. Jadi kayak ada kayak hidup gitu untuk gambarnya, tidak melulu
gambar benda mati tapi ada ceritanya. Itu juga salah satu untuk mengembangkan ya potensi anak. Ya, halo, mungkin sudah cukup nih untuk pertanyaannya. Apa masih ada? Saya masih buka. Ya, kalau tidak ada lagi, insya Allah cukup untuk materi parenting pada hari ini tentang jurnal dan life skill. Oke. Kepada para penanya tadi, Bunda Panji, Bunda Syifa, Bunda Azkia, insya Allah ada door prize ya dari sekolah untuk Bunda sekalian. Nanti bisa kami titipkan ya kepada anak ketika masuk bimbel minggu depan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kegiatan parenting hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan menambah kejelasan Bunda sekalian tentang apa itu jurnal dan life skill, juga pentingnya jurnal dan life skill. Tentunya sebenarnya ini tugas kami para guru nih, untuk mendorong anak untuk melakukan jurnal dan life skill. Tapi karena situasi anak-anak lebih banyak di rumah, maka kami membutuhkan bantuan ayah bunda sekalian untuk terus melaksanakan aktivitas ini, jurnal dan life skill. Ya, semata-mata tentunya untuk perkembangan anak-anak kita agar tidak miss ya. Karena sekarang dengan pandemi begini, kayak degradasi pendidikan itu terlihat ya. Mudah-mudahan dari sekolah menyampaikan bahwasanya agar tidak menurun pencapaian anak walaupun belajar dari rumah. Ya, insya Allah juga kami sampaikan untuk pekan depan insya Allah sudah PTM-nya agak ditingkatkan, insya Allah penambahan waktu untuk bimbelnya, dan juga ada sholat duha dan zikir paginya di sekolah untuk pas ketika PTM-nya. Dan masih 2 kali belum menambah hari karena bertahap lah, nanti insya Allah ke depannya bisa setiap hari masuk gitu. Ya, kalau sudah cukup saya akhiri. Terima kasih saya sampaikan kepada ayah bunda sekalian, juga ustadz-ustadzah yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan juga bertiga. Kita foto dulu apa ya, Ustaz ya? Kita foto dulu ya. Oh, Ustadz Tika bisa difoto ya. Karena monggo Bun bisa nanti bisa dikasih aba-abanya mungkin Ustaz Tika. Oke, bisa mulai dinyalakan kameranya, teman-teman. Ayo Bunda. kasih aba-aba Us. Suara saya berdengar tidak ya Us? Sudah tidak berdengar, tadi berdengar. Oke, kameranya dinyalakan semua. Baru beberapa yang nyala. Ditunggu. Ini lagi di dapur Us, jadi Oke. 1, 2, 3. Ya. terima kasih Ustadz Tika. Oke, Bunda sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apa yang sebesar-besarnya bila saya selaku membawa acara banyak salah dan banyak hilafnya. Itu juga mewakili ustadz-ustadzah di sini menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyampaian kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian.
Terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.